Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman Riyadi di channel Auto-Spection, channel yang membahas tentang video otomotif Toyota. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pendapat saya teman-teman semua terkait unit Toyota Innova Zenith ya, tipe apapun yang terutama memakai mesin M20 ya, entah hybrid ataupun yang gasolin aja. Nah, pendapat apa sih yang akan saya share di sini? Pendapat tentang kenapa Zenith ini wajib menggunakan bahan bakar RON di atas 92 ya minimal itu Pertamax. Nah, kira-kira pendapat saya itu apa? Ini hanya rekomendasi ya teman-teman ya, bukan suatu kewajiban. Jadi saya mengajak teman-teman pengguna Toyota Innova Zenith ini untuk memakai Toyota Pertamax. Oke, kira-kira seperti apa pendapat saya? Simak terus channel ini. Sebelum kalian nonton, pastikan jangan lupa like, share, dan subscribe. Check it out. Baik teman-teman semua, di sini di belakang saya ada Toyota Innova Zenith tipe G varian hybrid teman-teman semua ya. Yang dimana kalau kalian pengen cari Toyota Innova Zenith ini, kalian bisa kontak saya. Zenith ini dibanderol dengan harga untuk yang varian hybrid itu di 490 teman-teman semua. Kalau yang gasolin saja itu di 442, selisih sekitar 50 jutaan teman-teman semua. Tapi manfaat yang kita dapat akan banyak ya jika kalian lebih memilih hybrid. Oke teman-teman semua, jadi kita bahas yaitu tentang mesin Toyota Innova Zenith ini ya teman-teman ya. Jadi seluruh Innova Zenith itu memakai mesin M20 teman-teman semua. Yang dimana mesin ini disematkan di beberapa tipe, ada di Zenith yang pertama, kedua ada di Foxy ya teman-teman ya. Jadi sistem ini atau mesin ini itu dilengkapi dengan sistem yang namanya D4S, Direct for System teman-teman semua. Yang dimana mesin Toyota Innova Zenith ini itu dilengkapi dengan 8 injektor teman-teman semua. Nah, 8 injektor ini ada 4 untuk port injektor dan 4-nya adalah direct injektor. Nah, sebelum kita bahas secara dalam, yuk kita lihat mesinnya dulu. Nah, sebelum lanjut ke video, di sini saya informasikan kalau kalian ingin membeli mobil Toyota bisa kontak admin ya. Kami melayani pembelian mobil Toyota juga. Lalu kalau kalian ingin melakukan test drive juga, di sini kami menyediakan berbagai macam mobil ya. Ada Toyota Innova Zenith, Veloz, dan Agya. Ada juga ya Yaris-Cross ya teman-teman ya. Oke, kapan lagi untuk test drive? Silakan langsung ke cabang ya teman-teman. Mari teman-teman semua kita lihat mesin dari Toyota Innova Zenith ini teman-teman semua. Jadi untuk mesin yang dipakai ini adalah tipe M20. Karena ini hybrid jadi FXS, kalau yang gasolin FKS ya teman-teman ya. Tapi kita bahas di area mesinnya, kita tidak bahas area hybrid. Jadi mesin ini itu memakai 8 injektor teman-teman semua. Yang saya katakan tadi ya, 4 itu port injektor yang seperti injektor biasanya teman-teman semua. Dia menyemprot di area setelah intake atau di area sebelum katup hisap ya teman-teman ya. Kalau kalian kan tahu. Namun kalau untuk yang direct injection itu berada langsung di bahan bakar seperti model diesel ya. Kalau teman-teman tahu diesel itu dia langsung direct injection ya. Nah, sama seperti ini teman semua. Dia memakai injektor itu ada 2, port injection dan direct injection. Nanti akan saya bahas, saya lihatkan di pedoman pemilik ya, karena saya sempat baca-baca itu teman semua. Nah, kenapa sih saya rekomendasikan untuk melakukan penggunaan minimal Pertamax teman-teman semua? Karena kita tahu ya bahwa bahan bakar Pertalite atau minimal RON di bawah 92 itu akan banyak timbal teman-teman semua. Bahan bakar yang kurang bagus yang akan menyebabkan sisa-sisa pembakaran itu menempel pada ruang bakar. Ketika sisa-sisa pembakaran tadi menempel di ruang bakar teman-teman semua, akan menyebabkan mobil kalian engine knocking ya, tahu ya. Ketika kalian akselerasi ada bunyi kecik-kecik itu adalah dampak dari kalian memakai bahan bakar Pertalite. Nah, seperti apa kalau knocking itu cara menghilangkannya? Seperti mobil biasa, kalau knocking pastinya akan di chamber atau di kurah mesin lah kalau bahasa tekniknya ya.
Namun ketika dikuras mesin, apakah bersihnya itu maksimal? Seperti apakah injektor yang direct tadi, yang saya katakan tadi itu akan bersih teman-teman semua? Nah, itu pertanyaan saya. Pasti tidak akan bersih teman-teman semua. Pasti akan menyebabkan kotoran yang menumpuk pada direct injektornya. Ini yang kenapa pendapat saya tadi, kenapa harus memakai oktan di atas 92 teman-teman semua. Oke, kita perkenalan dulu. Jadi teman-teman semua, ada direct, ada port injektor, 8 injektor ya. Yang 4 itu tekanan rendah, yang direct itu tekanan tinggi. Jadi di Toyota Innovation ini itu mempunyai 2 fuel pump atau pompa bahan bakar teman-teman semua. Yang di dalam tangki itu pompa bahan bakar yang kondisi low pressure atau tekanan yang rendah. Kalau yang ini itu high pressure. Jadi di sini ada namanya pompa mekanikal ya teman-teman ya. Ini bukan elektrik, pompa mekanikal yang dimana digerakkan oleh poros camshaft. Kebetulan ini yang menggerakkan adalah poros camshaft pada egg house ya teman-teman. Jadi apa sih tugas dari high pressure ini teman-teman semua? Jadi ketika mobil ini membutuhkan akselerasi atau beban yang tinggi, si high pressure ini diperintah oleh komputer untuk memberikan tekanan pada direct injektor yang saya katakan tadi, yang injektor untuk tekanan tinggi, untuk menambah yang pertama adalah tenaga mobil ini sendiri, dan selain tenaga juga biar lebih power ya tenaganya ya, seperti teman-teman semua. Nah, kalau kalian pernah merasakan mobil kalian kadang suaranya halus, kadang suaranya kasar. Nah, jadi ketika suaranya kasar itu adalah bunyi dari direct injektornya bekerja teman-teman semua. Nah, kenapa kok biasanya idling aja kadang bekerja? Jadi nanti saya akan jelaskan melalui skema ada di laptop saya, nanti saya jelaskan. Jadi ketika direct dan port injektor ini bekerja, kondisinya saat loadnya beban tinggi, penekanan pedal gas terlalu dalam itu akan bekerja, bahkan hingga saat idling pun juga bekerja agar mendapatkan homogen pada pembakarannya, sehingga emisi gas buangnya semakin bagus teman-teman. Nah, di sini saya punya tulisan nih teman-teman semua, yang dimana ini mobil ini wajib menggunakan RON di atas 92 teman-teman semua, atau oktan di atas 92 ya, karena tadi dia mempunyai sistem yang bagus, yaitu mempunyai total 8 injektor, 4 port, dan 4-nya adalah direct, yang dimana direct ini itu berpotensi sekali rawan kotor. Nah, lokasinya ada di mana? Ada di bagian bawah intake teman-teman semua. Kalau yang port ini teman-teman semua, lihat dulu. Ini injektor yang bagian port yang tidak langsung ya. Nah, kalau yang langsung itu ada di bagian bawah sini teman-teman semua. Artinya ketika mesin kalian knocking dan penyebabnya adalah di injektor yang directnya itu kotor, nah itu harus melakukan pembongkaran teman-teman. Pastinya biayanya lebih mahal lagi karena di sini harus banyak dibongkar ya. Contohnya injektor ini dibongkar, intake dibongkar sampai ke dalamnya. Nah, memakan waktu, biaya, dan waktu yang panjang yang jelasnya teman-teman semua, karena ini adalah mobil baru. Dan tenaganya pasti akan berkurang. Kalau kalian tetap memaksa pakai pertalite, oke, dalam jangka pendek mungkin masih gak ada masalah, mobil masih jalan. Tetapi kalau kita berpikirnya adalah jangka kedepannya teman-teman semua, yang dimana potensi pemakaian pertalite aja ya, kalau di mobil biasa itu menyebabkan filter bensinnya kotor, injektornya kotor, dan knocking. Sama, ini juga disama ya. Di mobil ini juga diwajibkan memakai Pertamax itu karena itu. Ketika injektor directnya kotor, kita harus melakukan pembongkaran yang menyebabkan biaya dan waktu yang lama. Jadi sekian edukasi atau pendapat saya kali ini. Untuk kalian yang setuju bisa komen. Kalau ada yang tidak setuju, kalian bisa komen juga teman-teman semua. Kalau kalian tidak setuju, kira-kira kita bahas di komentar ya, tidak setujunya kenapa. Tapi kalau kalian setuju, bisa like, share, dan subscribe juga video ini ya. Dan kalian tunggu video-video saya yang lain, saya akan membahas unit-unit yang lain. Oke, semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman semua yang mempunyai mobil Toyota Innovation ini, bahkan yang belum punya Toyota Innovation ini juga semoga bisa menambah wawasan. Sedikit fitur yang saya bahas di sini, mungkin nanti akan saya bahas fitur-fitur yang lain di Toyota Innovation ini ya. Sekarang adalah fitur yaitu Default S yang
di mana pendapat saya tidak boleh memakai Pertalite dalam jangka waktu yang panjang. Kalau hanya pendek mungkin sekali aja nggak ada masalah, tapi kalau jangka panjang saya sarankan untuk mengisi bahan bakar Pertamax ke atas, karena akan berpengaruh ke suara mesin, tenaga ya.